Inilah hasil yang sudah saya gunakan. Ini bekas yang saya gunakan dari tumpukan ini, tinggal sebagian yang saya gunakan. Hasilnya seperti ini. Walaupun ini habis kena air hujan, namun bisa kita lihat media tanam tetap gembur seperti ini. Ini tumpukan yang jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman cara kita membuat media tanam yang baik untuk nantinya kita gunakan, baik itu untuk pembibitan, persemaian, maupun nanti untuk kita gunakan penanaman tanaman kita dengan sistem tabulam pot maupun untuk di lahan. Kita ketahui bersama bahwa pengaruh dari pertumbuhan tanaman bisa juga difaktorkan karena dari tempat media tanamnya. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman kita yang baik, maka kita juga perlu perhatikan media tanamnya. Jadi di sini saya akan perlihatkan nanti bahan-bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk saya membuat media tanam yang baik, agar nanti dari pembuatan media tanam yang kita buat itu untuk pertumbuhan tanaman nanti bisa baik juga kita peroleh. Baik, langsung saja saya memperlihatkan cara kita membuat bahan media tanam yang baik untuk nantinya kita gunakan pada tanaman kita. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan. Adapun bahan media tanam yang pertama di sini yang akan saya gunakan nanti untuk bahan campuran itu, yang pertama di sini bisa kita lihat para sahabat, ini adalah pupuk kompos, dimana pupuk kompos ini berasal dari bahan sekam padi dan daun bambu. Dimana pada video saya sebelumnya juga saya sudah memperlihatkan dari pupuk kompos yang telah saya buat dan telah saya lakukan pengambilan. Kemudian yang ini yang kedua, saya menggunakan sekam padi lapuk. Ini bisa kita lihat para sahabat, sekam padi lapuk yang saya ambil itu yang mengalami fermentasi secara alami ini. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tanah. Ini tanah yang akan saya gunakan, dan yang terakhir itu adalah kita siapkan takaran. Di sini yang saya gunakan adalah takaran bekas dari ember cat ini, karena nantinya yang akan saya perlihatkan untuk campuran itu cuma contoh. Jadi untuk bahan-bahan yang saya gunakan nanti tidak banyak, atau yang saya siapkan ini tidak banyak. Intinya nanti di sini saya akan perlihatkan perbandingan yang akan saya gunakan. Baik, langsung saja saya memperlihatkan cara kita membuat bahan media tanam yang baik untuk kita lakukan persiapan untuk penanaman kita. Langkah pertama di sini yang akan saya lakukan itu adalah, ini saya akan ambil dari bahan pupuk kompos ini, dimana untuk perbandingan dari bahan campuran yang saya gunakan di sini adalah, untuk pupuk kompos itu saya gunakan 2 takaran seperti ini. Ini 2. Kemudian di sini untuk sekam padi lapuk juga saya menggunakan 2 takaran dari tempat ember cat bekas ini. Kemudian yang terakhir di sini saya ambil tanah, dimana untuk tanah di sini saya cuma menggunakan 1 takaran dari ember cat ini.
Di sini memang untuk tanah saya tidak gunakan terlalu banyak agar nanti dari campuran media tanam saya ini nanti bisa bersifat poros. Artinya bersifat poros di sini dari bahan media tanam kita itu tidak mudah padat dan tetap gembur, dan nanti apabila air berlebihan itu cepat meresap. Ini saya cuma gunakan satu takaran dari bekas ember cat ini saya campur di sini. Ini para sahabat, hasil bahan campuran yang saya gunakan itu adalah di sini untuk pupuk kompos yang saya gunakan itu 2, sekam padi lapuk 2 dan tanah 1. Ini saya akan aduk jadi 1, dan nanti bisa kita lihat hasil dari campuran yang saya buat ini. Ini saya aduk dulu. Jadi silakan para sahabat yang menentukan lagi perbandingannya untuk membuat yang lebih banyak seperti yang saya perlihatkan tadi, yaitu sekam padi lapuk 2, pupuk kompos 2 dan tanah 1. Dan ini bisa kita lihat para sahabat dari hasil campuran yang saya buat, hasilnya seperti ini. Tanah tidak mudah padat. Ini. Jadi memang di sini untuk saya lakukan pembuatan bahan media tanam itu saya buat memang yang banyak, lalu saya biarkan di tempat yang terbuka, baik nanti dikena air hujan maupun matahari langsung. Dan nanti ini bisa saya perlihatkan contohnya para sahabat, karena ini saya cuma lihat contohnya dan ini yang saya sudah buat banyak. Inilah hasil yang sudah saya gunakan, ini bekas yang saya gunakan dari tumpukan ini, tinggal sebagian yang saya gunakan, hasilnya seperti ini. Walaupun ini habis dikena air hujan, namun ini bisa kita lihat media tanam tetap gembur seperti ini. Ini tumpukan yang saya buat. Ini malah karena di sini sudah agak lama saya buat dari bahan campuran ini. Di sini untuk sekam padinya sudah mulai hancur betul bercampur dengan tanah. Ini. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah bahan campuran media tanam yang sering saya gunakan pada tanaman saya, baik itu yang saya gunakan untuk persemaian, pembibitan, maupun saya gunakan pada tanaman saya yang saya gunakan penanaman dengan sistem tabulam pot maupun di lahan. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh-contoh dari tanaman saya yang saya menggunakan dari bahan yang saya buat ini. Inilah beberapa contoh tanaman saya yang saya gunakan dari bahan media tanam yang saya gunakan tadi. Ini bisa kita lihat para sahabat, kebetulan ini yang saya lakukan penanaman dengan sistem tabulam pot adalah tanaman anggur ini, dan kita lihat pertumbuhannya begitu baik. Ini. Ini lagi bisa kita lihat para sahabat, tanaman yang saya lakukan penanaman dengan sistem tabulam pot itu, tanaman jeruk saya. Ini pertumbuhannya sangat subur. Ini jambu air madu dari hijau, pohon kelengkeng. Ini bisa kita lihat pertumbuhannya begitu baik hanya dengan saya menggunakan bahan campuran media tanam yang saya sudah perlihatkan tadi. Ini lagi saya perlihatkan contoh dari bibit durian saya yang saya menggunakan bahan campuran media tanam tadi. Ini bisa kita lihat para sahabat, walaupun di sini diguyur hujan, namun bisa kita lihat dari media tanam bibit saya ini tidak becek, tetap kelihatan kering, karena memang bahan yang saya buat tadi itu bersifat poros. Ini juga dari bibit-bibit anggur saya yang saya lakukan persemaian dengan steknya. Ini pertumbuhannya begitu baik. Ini juga tanaman hias saya gunakan dari bahan campuran tadi. Bisa kita lihat para sahabat, pertumbuhannya juga begitu baik. Ini semua dari tanaman saya.
Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah beberapa contoh yang saya sudah perlihatkan pada tanaman saya, yang dimana yang bahan media tanam yang saya gunakan adalah bahan campuran yang saya sudah perlihatkan ini, yaitu campuran antara pupuk kompos, sekam padi dan tanah, dimana untuk perbandingannya itu untuk pupuk kompos 2 bagian, sekam padi lapuk 2 bagian, dan tanah 1. Jadi bagi para sahabat ingin membuat di rumah, silakan. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.